Selamat siang. Saat ini kita mau mereview sebuah produk dari Aspro, pesanan dari Bapak Ahmad Seno Tokopedia, sebuah inverter low frekuensi 5 kW atau 5000 watt sinkronus. Di sini tampak depan, tampak muka ya. Ada wattmeter. Di sini nampak ada tegangan output AC ya. Di sini power atau watt, daya pemakaian, dan sini frekuensi atau Hz. Sini current ampere dan energi yang terpakai serta power factor. Di sini menggunakan sebuah SPWM Atmega. Untuk menu-menunya kita bisa tampilkan di sini nanti. Oke, selanjutnya ini ada baterai LPD baterai atau tegangan baterai yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan tegangan baterai 48 volt. Di sini menunjukkan angka 49,6 volt. Di sini ada sebuah MCB DC dan MCB inverter, MCB PLN dan bypass. Serta di sini ada terminal blok. Bagian bawah ini input dari PLN ya, input dari PLN. Yang atas output dari inverter ataupun PLN nanti, outputnya di bagian atas tiga ini. Oke, di sini ada terminal blok DC, input dari baterai ataupun aki. Di sini ada baterai ya. Di sini ada wattmeter baterai DC. Di sini juga tertera tegangan baterai, juga current atau ampere, watt, dan kapasiti serta exit resistensi, internal resisten, dan running time, waktu pemakaian. Langsung saja kita simulasikan. Di sini saklar prioritas. Nah, saat kita prioritaskan inverter, PLN hanya sebagai backup. Dan sebaliknya, jika kita prioritaskan ke PLN, inverter cut. Oke, selanjutnya di sini ada saklar ya, on off rangkaian di dalam inverter. Oke, kita langsung simulasikan. Kita coba off kan dulu. Oke, kita matikan semuanya dulu. Oke, selanjutnya kita simulasikan cara kerja inverter sinkronus ya, pesanan dari Bapak Ahmad Seno. Langsung saja kita hidupkan. Pertama, hidupkan DC nya, kemudian inverter kita on kan, di sini off ya, kita on kan ke atas. Oke, lanjut kita naikkan MCB inverter serta MCB PLN, serta bypass. Di sini bypass ini jika di tengah ini tidak nol atau tidak connect ke inverter ataupun PLN, saat ke bawah dia akan memilih ke PLN. Untuk sumber PLN belum saya masukkan, coba kita masukkan dulu.
Oke, sumber PLN sudah masuk. Di sini kita naikkan untuk mengaktifkan rangkaian ATS sinkronus di dalamnya ya. Oke, ini di keadaan di tengah ini off. Kita naikkan untuk mengaktifkan rangkaian ATS sinkronusnya. Oke, sudah berjalan. Di sini ada beberapa menu ya. SPW Atmega ini mempunyai beberapa fitur menu. Oke, langsung saja kita ya, menu auto off ini merupakan batas bawah baterai. Ini bisa kita atur mau di berapa batas bawahnya baterai yang kita pakai, mau ke 47 atau 48 masih kita atur. Kalau mau di 45 juga bisa, 46. Oke, ini menyentuh level baterai, menyentuh ataupun tegangan baterai menyentuh 46 volt, otomatis inverter akan off. Lanjut auto on. Ini auto on saat baterai menyentuh level di 49 volt, otomatis inverter akan on kembali. Dan ini juga bisa kita atur dengan menekan tombol down ataupun up ya. Oke, selanjutnya over DC ya. Ini over saat tegangan charger kita, ini untuk proteksi tegangan charger. Ini juga bisa kita atur sama seperti tadi ya. Oke, selanjutnya adjust DC ini kita bisa atur tegangan baterai yang kita mau pakai berapa. Kalau kita pakai 24 volt ya kita terus kita turunkan sampai ke 24 volt, atau kita pakai 48 kita bisa naikkan. Oke, pengantarnya sama, down dan up. Untuk mengurangi kita tekan tombol down. Selanjutnya time on, ini jeda sekitar 5 second saat inverter off ya. Nanti akan hidup kembali rangkaian inverter di dalam. Saat terjadi short ataupun ada gangguan, dia akan off dan on lagi setelah 5 detik. Ini juga bisa atur mau di berapa detik, 10 detik juga bisa, atau 5 detik. Oke, ini pengaturan kecepatan kipas. Selanjutnya buzzer ini bisa kita hidupkan dan kita matikan. Kita bisa ini buzzer ini bisa kita matikan dan kita hidupkan. Oke, selanjutnya volt AC adjust. Ya, ini sama ya, kita bisa adjust voltase. Ya, inilah tampilannya menu-menu dari SPW Atmega. Ya, ini berpindah ke PLN. Oke, kita uji untuk perpindahannya ya. Perpindahan jika terjadi. Oke, langsung kita coba untuk perpindahan ataupun sinkronusnya ya. Selanjutnya kita uji proses perpindahan atau sinkronus ya. Oke, langsung kita uji untuk perpindahannya dengan mode sistem sinkronus. Oke, ini memerlukan waktu sekitar beberapa menit untuk perpindahannya ya.
Kita lihat di sana. Ya, agak redup untuk bolang karena tegangan PLN kita rendah. Kita lihat tegangan PLN kita hanya 197. Kita kembali lagi. Nah, ini kan langsung berpindah karena posisi sinkron masih di bawah. Oke, kita uji lagi biar lebih mantap perpindahan sinkronusnya. Ya, kita lihat apakah ada cacat di. Ya, mulus ya, tanpa jeda, tanpa kedip, hanya redup. Itu karena tegangan kita sekali lagi berada di bawah tegangan inverter, yaitu cuma 195. Kemudian saat ini kan kita prioritaskan saklar ke PLN, jadi inverter hanya sebagai backup. Jadi saat salah satu sumber hilang, PLN hilang ya, kita simulasikan. Ya, dia langsung berpindah ke inverter karena salah satu sumber hilang, PLN hilang. Oke, saat PLN ada ataupun sumber datang kembali, dia akan melewati mode sinkronus. Kita akan lihat apakah ada cacat gelombang dan kedip. Oke, tunggu beberapa saat, memerlukan waktu 2-5 menit untuk perpindahannya. Ya, sudah berpindah ke PLN ya, karena kita prioritaskan ke PLN tanpa jeda, tanpa kedip, dan untuk gelombang masih mulus. Oke, tegangan PLN kita sekali lagi di 196. Kita akan coba prioritaskan inverter. Ya, kita menunggu sinkron kembali sekali lagi. Nanti bolam akan lebih terang karena tegangan AC. Ya, tegangan AC-nya di atas tegangan PLN kita. Oke, sudah. Selanjutnya kita mau uji load beban, kemampuan dari inverter tersebut. Kita lepas sumber dari PLN-nya. Oke, mari kita lihat. Saat ini sudah terpakai daya 22 watt, tegangan di 224 volt. Ya, tegangan 645, 1000 lebih, 1400, 2600, 2800, naik lagi 3600. Nanti akan protek saat mendekati 5000. Gelombang masih mulus ya, di beban 4500. Kita akan naikkan lagi, nanti akan terjadi proteksi karena melebihi daya ataupun batas kemampuan dari inverter tersebut. Ya, mati dan akan hidup lagi setelah 5 detik karena ya sudah hidup lagi. Dia akan terproteksi di 5000 watt. Saat beban menyentuh 5000 watt, dia akan off kembali serta akan on setelah 5 detik. Oke, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Mantap.